Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang saya hormati, bertemu lagi kita dalam kesempatan kali ini yang alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kali ini dan insya Allah dalam video-video selanjutnya kami coba menyajikan beberapa pengalaman kisah nyata yang dialami oleh beberapa jamaah Al-Mujahadah. Tujuan daripada menceritakan pengalaman tersebut, harapan kami semoga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat kepada jamaah yang lainnya, baik yang baru maupun yang lama, agar tetap semangat ngajinya, agar tetap bertahan ngajinya, dan terus maju sampai suatu saat Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Karena begitu banyak jamaah yang belum menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Sama-sama kita simak cerita-cerita yang kami sajikan dalam Ngaji Ngopi bareng Bang Malik. Baik para jamaah sekalian, untuk kisah kali ini kami kutip dari cerita salah satu jamaah Al-Mujahadah yang akan mulai belajar mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Mujahadah. Di mana jamaah ini alhamdulillah Allah karuniai seorang istri dan satu orang putri yang berumur 2,5 tahun. Dan kebetulan sang istri pun sedang mengandung calon bayinya yang kedua, memasuki bulan ke-8. Sekalian jamaah ini bekerja dan berdagang apa saja, yang penting bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Namun tidak ada satupun usaha yang lancar. Dia bekerja apa saja, dia dagang juga tidak ada hasilnya. Sampai apapun dikerjakan, cari-cari barang bekas untuk dijual kembali, sampai cari-cari cacing tanah untuk dijual kembali demi nafkah keluarga. Sedangkan jamaah ini masih kontrak rumah, tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan atau ekonomi jamaah ini. Tapi jamaah ini belajar atau mencoba untuk bertahan menghadapi kehidupan yang ada. Sampai satu hari tibalah saat istrinya akan melahirkan putrinya atau anaknya yang kedua. Tepat pada hari Senin jam 6 pagi, istrinya sudah mulai merasakan mulas karena ingin melahirkan. Lalu diantarlah sang istri ke bidan terdekat untuk melahirkan. Sambil sang jamaah berpikir bagaimana nanti untuk membayarnya. Sedangkan kehidupannya sendiri rumah kontrak, usaha pun tidak jelas, serabutan, kadang makan, kadang tidak. Berjalanlah pemuda ini mengantar sang istri ke tempat bidan. Sampai di bidan,
Alhamdulillah semua berjalan dengan selamat. Lagi-lagi jamaah ini mencoba untuk melihat isi kantongnya. Ternyata alhamdulillah ada selembar uang 5.000 rupiah. Jamaah ini berpikir, bagaimana dengan uang 5.000 rupiah ini? Dengan istri akan melahirkan. Sedangkan uang 5.000 rupiah itu untuk beli sendal jepit saja tidak bisa. Apalagi untuk membeli yang lain, kebutuhan istrinya yang akan melahirkan. Tapi pemuda ini mencoba untuk bersabar dan terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam 7 kurang 15 menit lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang sangat cantik dan manis. Selamat, sehat, ibunya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ini pemuda ini berjalan keluar ke tempat saudara, ke keluarga untuk mencari pinjaman uang yang mungkin bisa didapatkan. Tapi apa daya, lagi-lagi pemuda ini kembali ke rumah dengan membawa tangan hampa. Lalu sore hari pemuda ini menemani sang istri. Lalu sang istri berkata, apakah malam ini ayah mau pergi pengaji? Karena kebetulan pada waktu hari Senin dan malam Selasa adalah malam waktunya sang jamaah untuk mengisi pengajian. Dalam hatinya bingung, ingin pergi mengaji atau menemani sang istri di tempat bidan. Karena di dalam ruang perawatan ini sang istri berbeda ruangan dengan ruangan bidan itu sendiri. Tapi karena ada penawaran dari sang istri, maka sang suami menjawab, "Ya, sebenarnya. Ya udah, berangkat saja." Lepas sholat Isya, sang suami berangkatlah ke tempat pengajian dengan mengendarai sepeda pada waktu itu untuk menempuh jarak sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Sambil berpikir bagaimana kondisi istrinya. Jangan di ruangan itu hanya ada istrinya, anaknya yang berumur 2,5 tahun, tambah sang bayi. Yang kalau istrinya ada kejadian apa-apa, kalau istrinya ingin kamar mandi, siapa yang akan mengantar? Tapi dia, pemuda ini belajar menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil sang suami juga berpikir, bagaimana cara mencari uang untuk besok membayar biaya persalinan putrinya ini. Singkat cerita, selesailah sang suami belajar ngisi pengajian jam 12 malam. Lalu awalnya sang suami berpikir ingin meminjam uang kepada salah satu jamaah, tapi mulut ini seperti terkunci. Tidak jadilah. Sampai akhirnya dia pulang mengendarai sepeda sambil terus berpikir, sambil berdoa. Di dalam hatinya berkata, "Ya Allah, kalau memang malam hari ini tidak ada rezeki buat saya berupa uang untuk membayar biaya persalinan saya, tolong ya Allah gerakkan hati sang bidan untuk mengizinkan istri saya pulang walaupun saya belum ada uang." Sambil terus ngebatin, sang suami pulang sambil mengendarai sepeda dan lewat di tempat di bidan tempat istrinya melahirkan. Tapi sayang pintu sudah dikunci dan sang suami tidak bisa masuk ke ruangan itu. Lalu sang terus melaju perjalanan sampai dengan ke tempat tinggalnya. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5:30 pagi, sang suami sudah ke tempat bidan itu di mana istrinya melahirkan untuk melihat kondisinya, mengganti pakaiannya dan lain sebagainya. Lalu sang suami selesai kembali ke rumah untuk beres-beres dan menyiapkan pakaian ganti untuk sang istri.
Jam 6:30 sang suami kembali lagi ke tempat sang istri melahirkan. Dan betapa herannya sang suami karena saat itu sang istri sudah rapih, sudah berkemas-kemas, menyiapkan semuanya untuk pulang. Dengan keheranan sang suami berkata, "Mau kemana? Kok sudah rapi?" Sang istri menjawab, "Mau pulang." Sang suami lalu bertanya, "Kita kan belum bayar." Jawab istri, "Tadi bidannya kesini." Sang bidan bilang, "Ibu, kalau ibu sudah sehat dan mau pulang, silakan. Kalau ibu belum sehat, masih ingin di sini, silakan. Walaupun ibu belum bayar, silakan, nggak apa-apa." Betapa kagetnya sang suami mendengar cerita istrinya. Ternyata alhamdulillah, walaupun saat itu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rezeki kepada sang suami ini berupa uang, tapi Allah memberikan rezeki berupa kemudahan untuk pulang ke rumah walaupun belum membayar uang persalinan serupiah pun. Karena bagaimana mau membayar? Uang yang dipegang oleh sang suami hanya sebesar 5.000 rupiah. Uang 5.000 rupiah, jangankan untuk biaya yang lain, untuk membeli sandal japit saja yang untuk dipakai sang istri di dalam ruangan persalinan itu tidak cukup, apalagi untuk membayar biaya persalinan. Di sini Allah membuktikan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada siapa saja bagi orang-orang yang mau belajar membela agama Allah, yang mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika tidak mungkin sang bidan mengizinkan pasiennya pulang setelah selesai melahirkan tanpa mengeluarkan uang serupiah pun. Benar apa yang dikatakan dan disampaikan dalam agama, bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kisah kecil ini kita bisa ambil pelajaran betapa luasnya pertolongan Allah, betapa maha kasih sayangnya Allah, betapa maha pemurahnya Allah, maha bijaksananya Allah. Sedangkan apa yang diperbuat oleh orang ini belum seberapa, tapi pertolongan Allah begitu luas, begitu luar biasa. Semoga dengan kisah kecil ini bisa menginspirasi, bisa terus menyemangati bagi para jamaah yang mungkin saat ini baru bergabung dalam Al-Mujahadah. Mohon maaf, semoga manfaat untuk saya dan kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.